Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Kembali ketemu lagi di hari Senin bersama Bu Desya di kelas 5. Tentunya kita masih di tema 4 tentang sehat itu penting. Nah, hari ini kita masuk subtema 3, pembelajaran 1 dan 2 tentang cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Yuk kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, terima kasih. Nah, anak-anak, sebagai wujud rasa syukur kita atas nikmat sehat yang Tuhan karuniakan sama kita harus menjaga kesehatan dengan baik. Karena Tuhan sudah kasih kita kesehatan, kebahagiaan, keberkahan setiap detiknya. Banyak loh cara-cara untuk menjaga kesehatan, diantaranya makan dan minum yang bergizi, istirahat, olahraga, menjaga pola tidur, dan sebagainya. Salah satu organ tubuh yang harus kita jaga adalah organ peredaran darah. Mengapa? Karena organ peredaran darah itu memegang peranan yang penting untuk kelangsungan hidup kita. Gitu. Nah, berbicara tentang organ peredaran darah, ada baiknya kalau kita bikin pantun tentang kesehatan yuk. Nah, coba lihat nih, Bu Guru punya pantun nih. Hari Lebaran makan ketupat, makan bersama di rumah Fauzi. Jika ingin sehat dan kuat, harus makan yang bergizi. Pantun kedua, mancing di sungai dapat ikan pari, dibakar bersama teman. Jika rajin membersihkan diri, badan sehat jauh dari kuman. Coba sekarang anak-anak bikin pantun tentang kesehatan ya, nanti diisi di kuisis, oke? Nah anak-anak, Bu Guru akan menceritakan nih tentang penyakit organ peredaran darah. Iya, kalau misalnya organ peredaran darah kita nggak dijaga dengan baik, tentunya akan menimbulkan penyakit. Penyakit apa? Penyakit organ peredaran darah. Kamu tahu nggak tentang penyakit anemia? Iya, minggu kemarin Bu Guru sudah membahas ya tentang anemia ya. Anemia adalah kondisi yang ditandai dengan jumlah hemoglobin atau Hb yang ada dalam sel darah kita itu di bawah angka normal. Nah, itu juga salah satu alasan kenapa kita nggak bisa donor darah. Karena Hb kita itu kurang gitu. Biasanya kalau donor darah itu syarat Hb-nya adalah 12. Tapi kalau misalnya masih 11,5 pun belum boleh gitu. Karena kadar Hb kita dalam darah itu berkurang atau di bawah batas normal. Anemia ini bisa disebabkan karena peredaran darah yang terjadi secara berlebihan akibat sel darah merahnya mengalami kerusakan. Juga kurang pembentukan sel darah merah. Jadi sel darah merahnya itu membentuknya itu kurang rajin gitulah, gitu ya. Nah, penyakit anemia itu dapat terjadi seluruh tubuh ya. Jadi terjadi di tubuh kita di mana tubuh kita itu nggak bisa menghasilkan sel darah merah dengan jumlah yang cukup. Sementara sel darah merah itu diproduksi oleh sumsum tulang. Biasanya biar untuk mengatasi hal tersebut kita itu butuh zat besi, asam folat, vitamin B12 seperti pada kacang-kacangan, kemudian sayur-sayuran seperti itu. Nah, sel darah merah juga bisa didapatkan dari erythropoietin atau EPO. EPO itu hormon yang dibuat di dalam ginjal kita. Nah, penyakit anemia ini juga bisa dicegah loh dengan makan makanan yang mengandung zat besi yang cukup. Contohnya, kacang-kacangan yang tadi Bu Guru bilang ya, sereal, sayuran berwarna hijau, kangkung, bayam, dan kawan-kawannya. Dan daging merah tanpa lemak. Ingat, daging merah tanpa lemak, oke? Kalau terlalu banyak lemak nanti jadi diabetes, oke? Nah, kemudian yang kedua, konsumsi makanan tinggi vitamin B12 seperti susu, kemudian yogurt, pokoknya semua olahan susu lah ya. Susu, yogurt, daging, dan produk kedelai. Yang terakhir yaitu konsumsi makanan tinggi serat seperti oats, ya kan, gandum, itu juga sangat bagus. Oke, selanjutnya, nah ternyata peredaran darah itu tidak hanya terjadi pada manusia loh, tapi juga ada pada hewan. Coba yuk kita perhatikan. Nah, di sini ada gambar hewan apa tuh di lukisannya? Iya, betul, bebek. Bu Guru akan membacakan komik ya. Kalian pernah membaca komik tidak? Pasti menyenangkan sekali ya membaca komik ya. Nah, ini adalah komik yang pertama. Aku besok harus bangun pagi-pagi. Aku akan jalan-jalan pagi. Wah, kebetulan kita ketemu di sini. Ayo kita jalan-jalan. Jangan salah. Jalan pagi bisa menyehatkan jantung. Kalau gitu, ayo kita sama-sama. Ups, sepertinya ada yang salah. Apa? Ya, betul. Urutan komiknya ya. Iya. Jadi kita urutan dari sebelah sini, kemudian sini, sini, dan yang terakhir di sini. Oke, kita ulangi lagi. Aku besok harus bangun pagi-pagi. Aku akan jalan-jalan pagi. Wah, kebetulan kita ketemu di sini. Ayo kita jalan-jalan. Terus kata temannya,
kita duduk di sini saja. Buat apa jalan-jalan? Kalau begitu, ayo kita jalan sama-sama. Jangan salah. Jalan-jalan pagi bisa menyehatkan jantung. Nah, kira-kira menurut anak-anak, apa sih isi cerita dalam komik tersebut? Coba ceritakan menggunakan bahasa kalian ya di krisis. Oke, sekarang kita membahas ya mengenai kelainan sistem peredaran darah pada hewan. Anak-anak tahu tidak? Mamalia adalah hewan yang selalu menyusui anaknya dan sebagian besar itu mereka punya rambut yang ada di sekujur tubuhnya. Nah, si mamalia ini punya sistem peredaran darah yang tertutup yang melewati pembuluh darah dan menjadikan jantung sebagai tempat utamanya memompa darah ke seluruh tubuh. Ya, sedikit banyak sama seperti manusia ya. Oke, terus ada nggak sih penyakit pada peredaran darah hewan? Ya ada dong. Yang pertama adalah paralisis. Nah, ini disebabkan karena adanya kelumpuhan pada saraf kaki atau saraf kaki belakang. Biasanya pada hewan yang berkaki 4 ya, sapi, kuda, anjing, domba, dan sebagainya. Nah, kemudian biasanya itu mereka juga ditemukan pada sapi perah yang biasa memproduksi susu tingkat tinggi atau susu yang tinggi gitu ya. Nah, itu juga bisa hilang kalau diberi pakan transum secara rutin. Yang kedua, penyakit mulut. Nah, penyakit mulut dikenal dengan sebutan penyakit kuku. Ya, sama. Biasanya terjadi juga kepada hewan yang berkaki 4 carinya. Ciri-cirinya gimana sih? Ada lepuk, kemudian lekukan pada kaki, terus penyakitnya itu disebabkan oleh virus dan bakteri. Nah, biasanya pas mengalami gangguan penyakit mulut, virusnya itu akan hidup di bagian sumsum, limfa, ataupun darahnya hewan. Nah, virus itu juga bisa bertahan loh pada bahan yang mengandung protein. Gitu, cuaca dingin dan tahan kekeringan. Jadi virusnya itu kuat banget. Biasanya hewan yang mengalami virus penyakit mulut itu mengalami tubuh yang lesu, suhu tubuhnya tinggi, hewan yang nggak bisa berdiri atau lempar-lempar gitu ya. Terus selera makannya berkurang dan berat badannya itu menyusut secara drastis. Yang terakhir itu perosis. Nah, penyakit ini biasanya menyerang hewan burung dan unggas seperti anak ayam, angsa, dan kalkun. Untuk mengatasi masalah ini, kita harus mencampur obat jenis tertentu dengan pakan hewan. Nah, tentu baiknya konsultasikan ke dokter hewan kesayangan kamu. Caranya bisa digunakan untuk menyembuhkan penyakit perosis secara perlahan. Nah, anak-anak itu adalah contoh 3 penyakit yang menyerang peredaran darah hewan dan penyakit yang menyerang peredaran darah manusia serta cara mengatasinya. Kita juga sudah belajar tentang komik dan juga pantun kesehatan. Oke, jangan lupa mengerjakan tugas setelah ini. Kita berdoa sebelum selesai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.